Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Albert Evan Spaima dari wilayah 5. Saat ini saya akan membawakan satu khotbah namanya. Perumpamaan mungkin. Khotbah aja deh. Tentang Yesus, sahabat orang yang putus asa. Mungkin teman-teman yang lagi mendengarkan aku berbicara seperti ini sekarang mungkin pernah merasakan yang namanya putus asa. Pasti pernah ya. Entah itu misalnya sudah belajar soal PTN lah misalnya. Sudah belajar, giat, ikut bimbel gitu kan. Ternyata gak masuk ke perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Atau sudah ini di taraf yang udah mungkin lebih dewasa ya, udah nyari pasangan nama, niatnya yang seiman Katolik, dapetnya yang bukan Katolik. Pasti banyak, dan mungkin ada juga yang saat ini sekarang merasakan putus asa. Berarti yang sebelumnya kan pernah, yang saat ini adalah sedang merasa putus asa. Mungkin dia sedang merasakan yang namanya sudah tidak ada harapan lagi lah ini. Atau mungkin sudah berdamai dan akhirnya lepas dari keputusasaan tersebut. Itu yang luar biasa. Kenapa kita harus lepas dari keputusasaan tersebut? Karena Yesus. Siapa lagi? Mungkin ya ada orang tua mungkin ya. Ada juga sahabat kita. Ada juga mungkin pacar kita, atau mungkin gebetan kita yang gak pernah kita tembak, skip. Atau mungkin diri kita sendiri merasa bahwa gue harus lepas dari penderitaan ini, gue harus lepas dari putusasaan ini karena satu sosok ini, Yesus. Kenapa kita harus percaya bahwa sosok inilah yang membantu kita? Dialah yang membantu kita untuk keluar dari keputusasaan ini. Kenapa? Karena perihal soal kita ketemu dengan orang tua kita jadi damai, perihal kita ketemu dengan sahabat kita menjadi sukacita, teman kita atau pacar kita merasa kalau dunia ini tuh punya kita berdua aja. Itu karena yang bisa merubah hati manusia itu hanya satu, Tuhan Yesus. Sama seperti halnya yang diceritakan di Matius 14 ayat 22 sampai 33, di mana di saat itu murid-murid Yesus sedang ada di tengah laut, dan Yesus memberikan perintah untuk ya udah duluan aja deh, nanti nyusul. Nah di situ mereka merasa terombang-ambing, tidak mengerti apa yang mungkin mereka harus ngapain ya. Ini ngapain nih kita di sini? Mungkin percakapannya gitu ya. Mungkin Petrus lagi ngomong sama Matius misalnya, atau Markus atau Yohanes misalnya. Nes, kita ngapain ya? Aduh, nggak jelas gitu. Terombang-ambing di atas lautan. Mungkin itu juga perumpamaan yang diberikan Alkitab, kitab suci, bahwa hidup ini tuh tidak ada yang pasti. Terombang-ambing lautan, terombang-ambing apapun itu nggak ada yang pasti. Semuanya tuh dinamis, nggak ada yang konstan. Nah saat itu tuh Petrus melihat bahwa Yesus ada di sana, di ujung sana. Dan Petrus merasa bahwa wah, seperti melihat hantu katanya. Hantu. Tuhan, hantu. Lalu Yesus bilang, jangan takut, ini aku. Tapi karena Petrus itu tidak merasa yang dilihatnya itu Yesus, dia ngetes. Kalau emang benar itu Yesus, kalau benar engkau itu Yesus, suruh dong aku jalan. Kayaknya itu udah putus asa banget gitu, udah kayak udah pasrah aja lah gitu. Pasrah. Lalu dimintalah Petrus untuk udah jalan sini, kemarilah. Karena Petrus fokus ke Yesus, ke satu titik, satu sosok yang membuat dirinya sendiri itu yakin, hatinya itu tegar, di jalan di atas air.
di atas air. Karena apa? Karena dia fokus ke satu titik, ke satu sosok, Yesus. Dan rasa putus asanya itu hilang. Rasa ketakutannya pun hilang. Rasa kekhawatiran, curigation kalau kata bahasa zaman sekarang ya, curigation, itu hilang. Entah dia merasa lebih kuat mungkin karena satu sosok ini, atau merasa yakin karena diri tidak sendirian. Seperti itu juga perumpamaan kita. Ketika kita ada di saat titik dimana kita putus asa, pasti ya kita ngerasa sendirian. Pasti kita ngerasa, aduh udah deh, gak mungkin deh ini, udah gak mungkin deh. Tapi ketika kita membuka pikiran kita membuka mata kita melihat dari perspektif lain, dan kita dimampukan untuk merasakan hal itu, kita fokus ke satu titik, fokus ke satu sosok, itu Yesus. Mungkin teman-teman yang pernah merasakan putus asa atau sedang merasakan putus asa saat ini, atau mungkin mereka yang sudah lepas dari keputusasaan itu, mungkin tidak percaya bahwa sepertinya memang harus seperti ini caranya. Merasa bahwa ya udah ini kayaknya sendiri aja deh. Enggak. Tapi ingat, ketika Petrus sudah mulai takut karena ada angin kencang, dia jadi buyar, fokus buyar, dia hampir tenggelam. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun orang yang sempurna. Pasti merasakan hal yang putus asa, pasti merasakan, apalagi di tengah pandemi ini ya, pasti merasakan hal yang putus asa. Ada yang nyari kerja gak dapet, ada yang usahanya bangkrut, ada yang belajar di online udah pusing banget, mau meledak kepalanya. Lebay banget, tapi ya. Tapi kalau kita tenang, kalau hati kita mampukan untuk lebih tenang dan berdoa kepada Tuhan, ya pasti kita udah merasakan hal itu tuh udah lama ya. Dan pasti ya melakukan itu tuh gak gampang. Iya sih. Kalau dicoba, kenapa enggak? Coba untuk merasa lebih tenang, bahwa kalian itu yang putus asa, yang sedang putus asa, tidak sendiri. Tidak ada hal yang mustahil ketika Tuhan Yesus ada bersama kita. So let's move on, step forward. Kalian tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Bye.